Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah konseling traumatik akan mempresentasikan hasil belajar kami, yaitu intervensi konseling berbasis trauma. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadiatul Fahiroh dan juga teman saya Dini Nuril Maulana. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu tentang konsep konseling trauma. Baik, materi yang pertama yaitu konsep konseling traumatik. Konseling dapat diartikan sebagai hubungan antar pribadi yang dilakukan dengan cara wawancara antara dua orang, yaitu konselor dan juga konseling. Di sini, konselor yang melalui hubungan dengan kemampuan dan juga keahlian yang dimilikinya. Dalam hal ini, konseling dibantu untuk memecahkan masalah, memahami dirinya, dan juga mengambil keputusan untuk masa hidupnya. Sedangkan konseling traumatik yaitu bantuan konselor yang diberikan kepada konseli akibat trauma karena peristiwa seperti kematian, kecelakaan, bencana alam, dan juga pemerkosaan. Kasus traumatik dalam konseling yaitu bantuan yang bersifat terapeutis yang ditujukan agar bisa mengubah cara hidup dan juga perilaku konseli yang mengalami trauma. Untuk yang selanjutnya yakni upaya konseling berbasis trauma. Di sini ada 3 upaya, yakni yang pertama penyadaran, kedua pemulihan, ketiga peningkatan. Untuk yang penyadaran, yang dimaksud dengan penyadaran adalah semua proses atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dapat mengembalikan atau menciptakan keinsafan melalui sesuatu dan mengembalikan ingatan klien setelah suasana tersebut dipengaruhi atau hilang oleh faktor penyakit atau karena sebab yang lain. Jadi proses kegiatan penyadaran ini adalah menciptakan kesadaran dalam konseling dan terapi ini dikenal dengan istilah eksistensial humanistik. Yang kedua, pemulihan. Pelaksanaan pemulihan ini bisa dengan treatment atau terapi. Untuk pelaksanaannya itu harus memberikan bantuan atau bimbingan pada langkah ini. Konselor berusaha untuk memberikan bimbingan konseling dengan terapi seperti contoh CBT gitu. Karena di CBT-nya ada psikoterapi yang mengintegrasikan 2 pendekatan, yakni terapi kognitif dan terapi perilaku atau behavior dengan pendekatan biodemik dan lingkungan untuk mengajarkan atau mengarahkan berpikir positif kepada klien. Lalu selanjutnya dengan peningkatan. Salah satu bantuan untuk salah satu peningkatan untuk implementasi konseling dengan bentuk terapi bermain, yakni play terapi. Karena metode bermain ini adalah sebagai alat bagi konselor untuk menangani masalah konseling melalui layanan konseling, termasuk dalam hal ini adalah masalah traumatis. Baik, materi selanjutnya yaitu macam-macam penerapan teknik konseling traumatik. Nah, di sini ada 7 teknik yang bisa dilakukan dalam konseling traumatik, yaitu yang pertama ada terapi bermain, yaitu pendekatan yang menggunakan permainan sebagai sarana bagi konseli untuk mengekspresikan emosi dan juga perasaannya, karena biasanya individu seringkali sulit menyampaikan perasaan secara verbal, sehingga permainan memberikan cara alami untuk mengkomunikasi pikiran dan juga perasaan mereka. Yang kedua yaitu terapi seni. Nah, terapi ini hampir mirip dengan terapi bermain, akan tetapi menggunakan seni sebagai media utamanya seperti menggambar ataupun melukis. Karena konseli yang kesulitan mengungkapkan dengan kata-kata bisa menggunakan terapi seni untuk mengungkapkan dan juga mengekspresikan perasaan mereka.
Nah, yang ketiga yaitu ada teknik relaksasi dan juga desensitisasi. Teknik ini bertujuan untuk mengurangi kecemasan dan memproses trauma dengan cara yang sehat. Melalui relaksasi, pernapasan dalam, dan juga meditasi desensitisasi dapat memperkuat ketahanan mental dan mengurangi reaksi emosional terhadap kecemasan. Yang keempat yaitu trauma healing. Trauma healing adalah proses pemulihan yang bertujuan membantu individu mengatasi dampak emosional dan juga psikologis akibat pengalaman traumatis seperti bencana alam, kekerasan maupun peristiwa trauma lainnya. Nah, trauma ini tujuan utamanya yaitu mengurangi gejala trauma seperti depresi, stres, dan gangguan pasca trauma atau PTSD. Nah, serta membantu individu kembali menjalani kehidupan secara normal. Yang kelima yaitu terapi spiritual emosional freedom teknik. Nah, pendekatan ini menggabungkan aspek spiritual dengan pengolahan emosi. Terapi ini membantu individu mengubah pola pikir negatif yang terkait dengan trauma dan menyeimbangkan emosi. Fokus terapi ini yaitu membantu individu mengatasi emosi yang menyakitkan dan menciptakan keseimbangan emosional dan juga penyembuhan secara spiritual. Yang keenam yaitu teori kognitif perilaku atau CBT. CBT merupakan terapi psikologis yang menekankan hubungan pikiran, emosi, dan juga perilaku. Dalam konteks trauma, CBT membantu individu untuk mengidentifikasi dan mengubah pola pikir negatif, mengembangkan strategi coping yang lebih sehat, dan juga memahami dampak trauma pada kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh yaitu intervensi psikososial. Intervensi ini mencakup berbagai kegiatan seperti bernyanyi, bercerita, maupun bermain untuk membangun dukungan sosial antar individu, aktivitas sosial, dan kelompok. Hal ini bertujuan untuk membangun rasa kebersamaan, mendorong rasa empati, dan juga saling pengertian di antara korban yang mengalami trauma. Baik, mungkin itu saja presentasi dari hasil belajar kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.